Cahaya keemasan tiba-tiba melintas dari lengan kera raksasa, dan mereka membengkak lebih jauh sebelum melemparkan dua gunung ekstrim ke udara sebagai senjata proyektil. Segera setelah gunung-gunung kecil lepas dari tangan kera raksasa, mereka membengkak hingga beberapa kali ukuran aslinya, meluas hingga 400 hingga 500 kaki. Gunung-gunung kemudian muncul di atas merak merah dalam sekejap sebelum runtuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Bahkan sebelum mereka mencapai burung merak, suara dering tajam sudah mulai terdengar di ruang terdekat, dan gelombang kejut yang tak terlihat juga menyebar ke segala arah. Merak merah segera diserang oleh rasa sesak yang menakutkan, yang sedikit mengkhawatirkan, tetapi ia tidak terlalu memperhatikan sensasi ini saat mengepakkan sayapnya dengan keras ke atas. Semburan cahaya merah segera menyapu sebelum berubah menjadi embusan angin kencang, naik ke udara untuk melawan dua gunung ekstrim yang mendekat. Cahaya merah itu tidak serbaguna dan sedalam cahaya surgawi 5 warna, tapi sangat beracun dan sangat kuat ketika harus mengikis sifat spiritual dari harta karun. Tidak peduli seberapa kuat harta itu akan direduksi menjadi benda mati oleh cahaya merah. Namun, secara alami tidak ada cara bagi penjaga toko Yeu untuk mengetahui bahwa kedua gunung ini disempurnakan menggunakan metode dari alam abadi sejati, dan bahkan di alam yang lebih tinggi itu, mereka adalah 2 dari 5 pegunungan ekstrim yang sangat terkenal. Lebih jauh, kekuatan serangan ini terutama berasal dari beban yang luar biasa dari 2 gunung ekstrim, ditambah dengan kekuatan kera raksasa yang luar biasa, daripada kekuatan khusus yang dimiliki kedua gunung tersebut. Dengan demikian, sepasang gunung merobek cahaya merah dengan mudah dan terus berjalan tanpa halangan apapun. Arga, penjaga toko Yeu sangat terkejut melihat ini, dan dia segera mencoba keluar dari ruang lingkup serangan itu. Namun, 2 gunung raksasa itu mencakup area dengan radius lebih dari 1000 kaki, jadi tidak mungkin dia menghindarinya dalam waktu sesingkat itu. Pandangan heran muncul di mata merak merah, dan dalam keputusasaannya, ia membuka paruhnya untuk mengeluarkan gulungan, yang segera terbentang begitu muncul. Cahaya terang memancar ke segala arah saat proyeksi 5 warna bangunan dan paviliun langsung muncul dari gulungan itu. Semua proyeksinya sangat jelas dan bersemangat, dan mengejutkan penonton dengan rasa intrik dan mistik. Dilihat dari fluktuasi spasial kekerasan yang dipicu oleh munculnya proyeksi ini, cukup jelas bahwa ini adalah harta spasial yang sangat langka. Di mata penjaga toko Yeu, harta karun spasial ini, yang merupakan harta karun penyelamat terbaiknya, pasti bisa menjaga kedua gunung itu menjauh. Lagi pula, tidak peduli seberapa besar kekuatan dan momentum yang dimiliki kedua gunung itu, semua itu akan menjadi benar-benar nol oleh kekuatan spasial gulungan itu. Tentu saja, sebagai tindakan pencegahan keamanan, penjaga toko Yeu terus terbang menjauh dari tempat kejadian, bukannya berlama-lama di tempat kejadian untuk menghargai hasil karyanya sendiri. Namun, tepat pada saat ini, cahaya yang menusuk tiba-tiba meletus dari kedua gunung sekaligus. Salah satunya melepaskan cahaya abu-abu yang mengalir ke bawah seperti air terjun, sementara yang lain melepaskan garis transparan pedangki yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani hujan deras. Keduanya digabungkan menjadi satu untuk menyerang proyeksi 5 warna di tengah ledakan yang mengguncang bumi, dan semua proyeksi itu terkoyak sebelum bisa menimbulkan hambatan apapun pada sepasang gunung raksasa. Merak merah bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengeluarkan suara apapun sebelum ia dihantam gunung hitam, dan tubuhnya langsung hancur menjadi daging cincang. Senyum tipis muncul di wajah Hon Li saat melihat ini, tapi ekspresinya segera menjadi gelap lagi. Sisa-sisa daging dan darah merak merah tiba-tiba bergetar di bawah gunung, diikuti oleh semua itu berkumpul menuju satu titik untuk membentuk bola darah dan daging yang sangat aneh. Bola kemudian mulai menggeliat dengan cepat, karena dengan cepat berusaha untuk kembali ke bentuk aslinya. Cahaya dingin melintas di mata Hon Li saat melihat ini, dan dia segera mengarahkan jarinya ke gunung ekstrim yang menyatu dari jauh. Cahaya abu-abu yang berasal dari gunung segera memadat sebelum berubah menjadi benang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak ke bawah sekaligus, langsung menusuk bola daging dan darah sebelum langsung mencabik-cabik menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya lagi. Benang abu-abu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti di sana, dan dalam sekejap mata,
Potongan-potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya itu berubah menjadi awan kabut darah, jadi tidak ada kesempatan untuk mengembun kembali bersama. Tiba-tiba, proyeksi 5 warna muncul dari dalam kabut darah. Itu adalah miniatur burung merak seukuran kepalan tangan, dan itu tidak lain adalah Nas Cengso dari penjaga toko Yeu, yang telah dia pertahankan melalui penggunaan teknik rahasia. Namun, Han Li secara alami tidak akan membiarkannya melarikan diri. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan sambaran petir emas yang setebal mangkuk besar. Kilatan petir menutupi jarak beberapa ratus kaki dalam sekejap, lalu menghantam proyeksi 5 warna di tengah petir yang bergema. Miniatur burung merak melolong kesedihan dan terhapus dari muka alam ini. Kera emas raksasa itu menengadahkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan teriakan gembira sambil membenturkan dadanya sendiri dengan sikap gembira, lalu dengan cepat menyusut dan kembali ke bentuk manusia di tengah kilatan cahaya keemasan. Setelah kembali ke bentuk manusia, Han Li menghela napas lega sebelum melihat kabut darah di bawah. Setelah itu, dia melambaikan tangan di udara, dan 2 gelang, 1 emas dan 1 perak, mendarat di tangannya. Han Li dengan singkat memeriksa 2 gelang penyimpanan sebelum menyimpannya di tengah kilatan cahaya spiritual, lalu mengalihkan perhatiannya kembali ke kabut darah yang tersisa di bawah. Tiba-tiba, dia menyapu lengan baju ke bawah, dan bola api perak melesat sebelum menghantam kabut darah dalam sekejap. Akibatnya, kabut langsung tersulut, dan bau menyengat mulai keluar dari dalamnya. Segera, itu telah berubah menjadi lautan api perak, dan mata Han Li sedikit menyipit saat dia mengulurkan tangan dan membuat gerakan meraih ke bawah. Api perak langsung melonjak ke atas sebagai naga yang berapi-api, dan api itu disimpan kembali ke lengan baju Han Li, sementara bola cairan seukuran telur yang memancarkan cahaya 5 warna samar muncul di tangannya. Han Li menatap bola cairan, dan sedikit keheranan melintas di matanya. Aku bisa mendapatkan darah roh murni yang murni setelah tidak lebih dari proses ekstraksi sederhana, seperti yang diharapkan. Penjaga toko Yeu itu benar-benar bukan makhluk 5 cahaya biasa. Jika darah ini sedikit lebih murni, itu bisa dengan mudah berasal dari keturunan langsung dari merak 5 warna. Mungkinkah dia benar-benar terhubung dengan merak 5 warna? Jadi, tidak ada yang benar-benar penting pada saat ini. Han Li menggelengkan kepalanya untuk melepaskan diri dari itu melatih pemikiran. Dia kemudian membalikan tangannya untuk menghasilkan botol merah cerah, lalu mulai mengucapkan sesuatu sambil menunjuk bola cairan yang melayang di atas telapak tangannya. Botol kecil itu bergetar sebelum mengeluarkan semburan cahaya putih yang menyapu bola cairan, lalu memasukkannya ke dalam botol dalam sekejap. Cahaya spiritual melintas saat Han Li menyimpan botol itu, lalu membuat segel tangan untuk menarik kedua gunung ekstrem itu juga. Kombinasi kekuatan menakutkan dari pegunungan ekstremnya dan kemampuan luar biasa dari wujud kera gunung raksasa telah menjadi salah satu kartu trufnya dalam pertempuran. Jika dia bisa memperbaiki 1 atau 2 gunung yang lebih ekstrim, dia yakin bahwa kartu truf ini akan menjadi lebih hebat. Cahaya biru bersinar dari tubuh Han Li, dan dia segera menghilang di tempat. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di depan Waping Sol Beast, dan Han Li muncul kembali sebelum dengan hati-hati memeriksa Waping Sol Beast dengan tatapan kompleks di matanya. Dia tahu bahwa Waping Sol Beast akan menjadi sangat kuat setelah menjalani transformasi, tapi dia masih sangat terpana karena mampu membunuh monster Grand Ascension Stage dengan mudah. Bukankah itu hanya efektif melawan makhluk hantu? Selanjutnya, dia telah memeriksa Waping Sol Beast beberapa hari yang lalu, dan itu tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan sama sekali. Karena itu, ketika ia melompat keluar sendiri untuk melawan binatang berkepala 2 itu, dia sangat gembira, tetapi juga mendapat ketakutan yang sangat besar. Selain itu, hubungan spiritualnya saat ini dengan Waping Sol Beast sangat lemah, dan dia tampaknya telah kehilangan kendali atasnya. Ini membuatnya agak khawatir, dan dia bingung harus berbuat apa saat dia menilai binatang itu dengan alis berkerut. Bagaimanapun, dengan kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh Waping Sol Beast, jika itu untuk menghidupkannya, dia akan berada dalam masalah yang lebih besar daripada ketika dia menghadapi binatang berkepala 2 itu sendiri.
Tepat pada saat ini, Weeping Soul Beast melemparkan inti kristal di tangannya ke udara, lalu membuka mulutnya dan mengunyah inti tersebut beberapa kali sebelum menelannya. Baru saat itulah dia berbalik menghadap Han Li, dan ada juga tampilan aneh di matanya yang merah cerah. "Apakah Anda khawatir?" Guru binatang jiwa yang menangis tiba-tiba bertanya. Hati Han Li sedikit bergerak, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia bertanya, "Khawatir? Mengapa saya harus khawatir? Apakah Anda telah mencapai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi?" "Hehe, memang ada banyak hal baru yang muncul di benakku. Tidak perlu berbohong padaku, Guru, hubungan spiritual kita semakin lemah, tapi aku masih bisa merasakan emosimu," kata makhluk jiwa yang menangis sambil tersenyum. Han Li tersendat sedikit setelah mendengar ini sebelum senyum masa muncul di wajahnya. "Banyak hal baru muncul di benakmu? Apa yang kamu maksud dengan itu? Dan apa kamu sebenarnya Xing Beast?" "Aku sendiri tidak terlalu yakin tentang itu. Setelah terbangun dari hibernasi, aku memperoleh banyak pengetahuan baru. Sepertinya aku mirip dengan Xing Beast yang mereka bicarakan, tetapi juga sedikit berbeda di beberapa area. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena kemungkinan besar saya akan segera meninggalkan dunia ini." Binatang jiwa menangis menghela nafas, dan Hon Li cukup terkejut mendengar ini. Ekspresi bingung muncul di wajah Hon Li. "Kau meninggalkan dunia ini? Apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah?" "Memang, Guru. Setelah aku melihat perasaan spiritual penguasa iblis surgawi di pegunungan iblis emas, perubahan besar telah terjadi di dalam tubuhku, dan aku bisa merasakan panggilan dari alam lain. Oleh karena itu, aku harus hibernasi di alam semesta gelang roh binatang untuk melindungi diriku sendiri. Tadi, aku dibangunkan oleh makhluk itu, dan aku tidak dapat mengendalikan diriku saat aku secara naluriah bertindak untuk menyerap kekuatan petir surgawi di dalam tubuhnya. Sekarang, tubuhku benar-benar ditolak oleh kekuatan surga dan bumi dari alam ini, dan kemungkinan besar aku akan segera diteleportasi ke alam abadi sejati yang legendaris," jawab binatang jiwa yang menangis dengan sikap yang sedikit sedih. Han Li terpaku di tempat untuk waktu yang lama sebelum senyum masa muncul di wajahnya. "Apakah Anda yakin kekuatan yang memanggil Anda berasal dari alam abadi sejati? Dia telah memulai perjalanan kultivasi yang kacau ini semua untuk kesempatan naik ke alam legendaris itu suatu hari nanti, namun dia masih jauh dari mencapai tujuan itu." Tetapi binatang jiwa yang menangis telah mencapai tujuan itu, tampaknya dengan mudah. Hal ini secara alami mengejutkannya dengan rasa marah, serta kecurigaan. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku bisa merasakan bahwa itu memang kekuatan alam abadi sejati yang memanggilku. Di antara banyak hal yang muncul di pikiranku, banyak dari mereka terkait dengan alam abadi sejati," binatang jiwa yang menangis itu menjawab. Hati Han Li langsung tersentak mendengar ini. "Anda memiliki pengetahuan tentang alam abadi sejati? Apakah Anda bisa memberitahu saya tentang itu?" "Tentu saja, dengan senang hati saya akan." "Dia datang sekarang." "Saya tidak punya waktu lagi." The Weeping Soul Beast awalnya mengangguk setuju, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah secara drastis, dan ekspresi khawatir muncul di matanya. Begitu suaranya menghilang, suara gemuruh yang membosankan tiba-tiba terdengar di udara di atas. Kabut putih di atas kepala terbelah untuk menampakkan hamparan luas cahaya 5 warna, yang kemudian berubah menjadi bola mata besar cahaya seukuran rumah. Pupil bola matanya berwarna merah terang, dan tatapannya segera tertuju pada Weeping Soul Beast dengan maksud. Aura yang sangat menakutkan kemudian turun dari langit, dan hawa dingin menjalar di punggung Hon Li, diikuti oleh dia benar-benar tidak bisa bergerak. Ini bukan karena perbedaan sederhana dalam kekuatan sihir, dia telah menjadi benar-benar tidak berdaya karena bola matanya berada di alam eksistensi yang jauh lebih tinggi. Dia bisa merasakan bahwa bola mata bisa menghancurkan tubuh dan jiwanya dalam sekejap jika itu menyenangkan, dan ekspresinya menjadi sangat tegang. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak dia terakhir kali tidak berdaya ini. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa kecilnya dan menghadapi Dr. Mo, yang telah menjadi sosok maha kuasa yang tidak dapat diatasi di matanya pada saat itu. Di bawah pengawasan bola mata ini, keringat mulai mengalir di wajah Weeping Soul Beast,
dan lengannya gemetar saat berusaha mengangkat tangan, hanya untuk itu dipaksa turun kembali dengan lemas ke sisinya. Sedikit ajakan muncul di bola mata raksasa, dan semburan nyanyian Buddha terdengar dari dalamnya. Bola mata itu kemudian tampak berkedip, diikuti dengan pilar cahaya merah yang sangat tebal jatuh ke bawah. Dua Ping Soul Beast dipukul oleh pilar cahaya merah, dan tubuhnya langsung diangkut lebih dari 10.000 kaki ke udara. Han Li benar-benar tidak bisa bergerak, tetapi dia masih bisa melihat bahwa binatang jiwa menangis telah berbalik dengan susah payah untuk melihat dia terakhir kali dari dalam pilar cahaya. Ada ekspresi yang sangat kompleks di wajahnya, dan pada saat berikutnya, dia menghilang menjadi bola mata raksasa. Nyanyian Buddha berhenti, dan mata tertutup sebelum menghilang ke dalam ketiadaan. Kabut putih berkumpul di atas kepala sekali lagi, dan mengikuti lenyapnya bola mata raksasa, aura dahsyat itu juga lenyap. Semuanya kembali normal, namun meskipun Han Li telah mendapatkan kembali kebebasannya, dia masih tetap terpaku di tempatnya, menatap ke langit dengan ekspresi kosong. Setelah beberapa lama, dia akhirnya menghela nafas dan menundukkan kepalanya dengan sedikit sedih. Dua Ping Soul Beast telah bersamanya sejak hari-harinya di Laut Bintang tersebar, dan itu telah menyelamatkan hidupnya dalam banyak kesempatan. Sekarang setelah pada dasarnya telah diculik, Han Li secara alami agak khawatir dengan masa depannya. Namun, bola mata raksasa itu jelas merupakan sesuatu dari alam abadi sejati, dan dia benar-benar tidak berdaya di hadapannya, jadi dia tidak bisa melakukan apapun kecuali memandang tanpa daya saat Dua Ping Soul Beast dibawa pergi. Namun, tampaknya cukup tenang saat diambil, jadi kemungkinan besar tidak ada bahaya. Jika dia bisa naik ke alam abadi sejati suatu hari nanti, mungkin mereka bisa bersatu kembali. Satu-satunya hal yang dia agak kecewa adalah bahwa binatang jiwa yang menangis telah naik sebelum dapat mengungkapkan kepadanya informasi apapun tentang alam abadi sejati. Jika tidak, informasi itu mungkin menguntungkannya dalam kultivasi di masa depan. Tiba-tiba, ekspresi Han Li berubah sedikit saat dia tiba-tiba berbalik ke arah tertentu. Cahaya keemasan samar bersinar dari kejauhan ke arah itu, dan seberkas cahaya keemasan terbang ke arahnya sebelum mencapai dia hanya dalam beberapa kilatan. Han Li memusatkan pandangannya pada orang di dalam seberkas cahaya, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Cahaya memudar untuk mengungkapkan keindahan yang sangat indah dengan sosok yang luwes dan anggun, dan kulit yang secantik giok terbaik. Lama tidak bertemu, Periwan. Bagaimana kabarmu? Han Li menyapa saat dia menangkupkan tinjunya sebagai penghormatan. Yuan Yao mengenakan gaun megah berwarna hijau, dan dia kembali menatap Han Li dengan ekspresi gembira. Ini benar-benar dirimu, kakak Han. Han Li menyapu kesadaran spiritualnya ke arahnya untuk memastikan basis kultivasinya, di mana sedikit kejutan muncul di matanya. Saya melihat Anda telah mencapai tahap tempering tata ruang akhir, Periwan. Sepertinya senior King Yuanzi telah menghabiskan banyak upaya untuk membina Anda dalam kultivasi Anda. HMPH, Yaur bukan hanya muridku sekarang, tapi juga anak angkatku, jadi tentu saja aku akan melakukan segala daya untuk membantunya dalam kultivasinya. Tiba-tiba terdengar suara keras yang dingin. Segera setelah itu, 6 garis cahaya biru terbang dari salah satu lengan Yuan Yao, lalu menyatu untuk membentuk sosok miniatur humanoid biru. Sosok humanoid itu mengenakan satu set jubah abu-abu dan memiliki pedang hijau kecil di punggungnya. Tingginya hanya sekitar 1 kaki, tetapi selain dari perbedaan ukuran, itu benar-benar identik dengan King Yuanzi. Substansiasi jiwa yang baru lahir Han Li tidak bisa membantu tetapi berseru saat melihat sosok miniatur ini. Apa kau begitu terkejut melihat jiwa yang baru lahir keluar dari tubuhku? Kalau dipikir-pikir, keterkejutanmu benar. Bagi mereka yang belum mencapai tahap Grand Ascension, memang akan sangat berbahaya bagi mereka untuk melepaskan jiwa yang baru lahir keluar dari tubuh mereka untuk waktu yang lama. Namun, saya telah berada di panggung Grand Ascension selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa baru lahir saya telah dibudidayakan ke bentuk yang sepenuhnya substansial, jadi tubuh fisik tidak lagi diperlukan bagi saya. Anda akan mengerti ketika Anda sampai ke tahap Grand Ascension juga. Selain itu, ini hanya 1 dari 3 jiwa baru lahir saya, King Yuanzi terkekeh.
Kekuatanmu benar-benar tak terduga, Senior Han Li berkata dengan tulus sambil membungkuk sedikit. Ini bukan hal yang luar biasa bagi makhluk tahap Grand Ascension seperti kita. Sebagai perbandingan, kemajuanmu jauh lebih luar biasa, ini hanya beberapa abad sejak terakhir kali kita bertemu, namun kamu sudah berada di tahap integrasi tubuh. Bahkan aku tidak mengalami kemajuan dimanapun mendekati dengan cepat pada tahap yang sama dalam perjalanan kultivasi saya sendiri. Sepertinya Anda benar-benar menemukan beberapa peluang ajaib selama tahun-tahun ini, kata sosok miniatur dengan sedikit senyum di wajahnya. Kamu terlalu baik, senior, aku hanya beruntung dan tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan seseorang yang prestise, kata Han Li dengan sopan. Saya tahu betul apakah pujian saya dibenarkan atau tidak. Ngomong-ngomong, apakah Anda terlibat dalam pertempuran sebelum saya datang ke sini? Aura sisa di sini sangat aneh, kata King Yuanzi dengan alis berkerut saat dia memeriksa sekelilingnya. Han Li agak terkejut mendengar ini. Aura dahsyat dari mata raksasa 5 warna seharusnya bisa dideteksi oleh kekuatan King Yuanzi, bahkan jika dia berada cukup jauh. Namun, cukup jelas bahwa King Yuanzi gagal merasakan apapun. Mungkinkah mata raksasa itu melepaskan semacam kemampuan yang menutupi auranya sendiri? Kalau begitu, maka mata raksasa 5 warna itu akan menjadi lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Bahkan dengan pemikiran ini berpacu di benaknya, Han Li mempertahankan ekspresi tenang, dan menjawab, aku memang terlibat dalam pertempuran sebelumnya. Saat aku berteleportasi ke tempat ini, salah satu musuhku menumpang, tapi aku telah mengambil rawat dia sekarang. Dia berasal dari beberapa asal yang agak istimewa, jadi tidak mengherankan jika sisa auranya juga agak aneh. Tanda petik ganda buka. Begitu, sepertinya aku hanya terlalu memikirkan banyak hal, kalau begitu. Baiklah, mari kita tidak berlama-lama di sini lagi. Ikut aku dan kita akan bicara lebih jauh ketika kita kembali ke gua tempat tinggalku. Ini akan memakan waktu sekitar setengah hari untuk kembali ke kediamanku dan jika bukan karena fakta bahwa aku kebetulan menguji sejenis teknik rahasia dengan Yawer, aku tidak akan bisa sampai ke sini secepat itu, kata King Yuanzi saat dia mengarahkan pandangan penuh arti pada Han Li. Sebelum Han Li sempat menanggapi, King Yuanzi terbang sebagai seberkas cahaya biru, dan Han Li hanya bisa mengikuti di belakangnya. Adapun Yuan Yao, dia terbang di sampingnya dalam seberkas cahaya keemasan dengan senyuman di wajahnya. Saya pikir akan memakan waktu beberapa tahun lagi sebelum Anda kembali, lagi pula, item yang diminta ayah untuk Anda cari semuanya sangat langka di alam roh. Yuan Yao mentransmisikan suaranya kepada Han Li saat dia terbang di sampingnya. Bagaimana Anda begitu yakin bahwa saya berhasil mengumpulkan barang-barang yang diminta Senior Jiang? Mungkin saya kembali untuk tujuan lain. Han Li juga mengirimkan suaranya sebagai tanggapan, dengan senyum tipis. Aku akrab dengan kepribadianmu, kakak Han, tanpa insentif yang cukup, tidak mungkin kamu akan melalui upaya untuk kembali ke tempat ini. Dan satu-satunya hal di sini yang saat ini menarik bagimu tentu saja adalah Dewa Infernal River Elixir, kata Yuan Yao dengan senyum menawan. Kamu benar-benar mengenalku dengan baik, Periwan, aku memang datang ke sini untuk Divine Infernal River Elixir, Han Li mengakui dengan senyum mesam. Kalau begitu, akan sedikit sulit bagimu untuk mencapai tujuanmu, Yuan Yao menghela nafas dengan sedih. Apa maksudmu dengan itu, Periwan? Mungkinkah Senior Jiang berubah pikiran tentang Divine Infernal River Elixir? Han Li bertanya dengan sikap terkejut. Tentu saja tidak, seseorang dengan status ayah tidak akan menarik kata-kata mereka begitu saja. Namun, sesuatu di luar kendalinya baru-baru ini terjadi. Aku yakin dia akan menjelaskan semuanya kepadamu begitu kita kembali, jadi aku menang. Aku tidak mengatakan terlalu banyak tentang itu. Karena itu, hal-hal tidak sepenuhnya tidak bisa dinegosiasikan, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir, kata Yuan Yao dengan suara penuh hati. Kata-kata Yuan Yao memberikan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, tapi Han Li hanya mengangguk dan terdiam. Yuan Yao tahu bahwa dia sedang merenungkan apa yang baru saja dia katakan, jadi dia tetap diam dengan sikap bijaksana untuk menghindari mengganggu Han Li, dan hanya terbang di sisinya dengan senyuman di wajahnya. Sementara itu, King Yuanzi terbang di depan mereka dan bahkan tidak menoleh untuk memeriksa mereka sekalipun.
Dengan demikian, 3 garis cahaya dengan cepat menghilang ke kejauhan, meninggalkan medan perang antara Han Li dan penjaga toko Yu benar-benar kosong. Sekitar setengah hari kemudian, ketiganya akhirnya kembali ke kediaman Gua King Yuanzi, dan Han Li tiba di aula yang masih sedikit familiar baginya. Sosok miniatur biru membentang dengan malas, lalu tiba-tiba membesar hingga seukuran manusia normal. Dia duduk di kursi utama dengan santai, lalu berkata kepada Han Li, "Kamu sudah menjadi kultivator integrasi tubuh sekarang, jadi kamu tidak perlu terlalu pendiam dan kaku di hadapanku, kamu bisa duduk demikian juga." Tanda petik ganda buka. "Terima kasih, senior." Han Li segera memberikan hormat sebelum duduk seperti yang diperintahkan. Yuan Yao melangkah ke sisi King Yuanzi sebelum berdiri di belakangnya dengan sikap patuh, dan tepat pada saat ini, seorang wanita muda berjubah putih dengan wajah bulat muncul ke aula, membawa piring dengan beberapa cangkir teh roh. Dia meletakkan salah satu cangkir di atas meja di depan Han Li, lalu berkata sambil tersenyum, "Selamat datang, Saudara Han. Saya tidak berpikir Anda akan kembali ke tempat ini secepat ini." Wanita ini secara alami tidak lain adalah Han Li. Han Li menoleh padanya sambil tersenyum, dan berkata, "Lama tidak bertemu, Prian. Kamu terlihat muda dan cantik seperti biasanya. Saya memiliki tubuh setengah hantu, jadi penampilan saya secara alami tidak akan berubah. Saya tidak bisa memastikan basis kultivasi Anda sekarang, mungkinkah Anda sudah mencapai tahap integrasi tubuh, Saudara Han?" Yan Li awalnya memiliki senyuman di wajahnya, tapi senyum itu dengan cepat berubah menjadi ekspresi tertegun saat dia menyapu perasaan spiritualnya ke arah Han Li. Yan Li saat ini berada di tahap tempering tata ruang awal, jadi secara alami tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan basis budidaya Han Li saat ini. "Memang, saya sangat beruntung dan berhasil maju ke tahap integrasi tubuh tengah," Han Li menjawab dengan tenang. Tahap integrasi tubuh bagian tengah Yan Li benar-benar terpaku pada tempatnya. Sedikit ketidaksabaran muncul di wajah King Yuanzi, dan dia berkata, "Jika kamu ingin bertemu dengan Taoist Han, kamu dapat berbicara dengannya semau kamu setelah kita selesai dengan diskusi kita di sini." "Ah, maaf atas kekasaranku." Yan Li akhirnya kembali sadar sebelum menawarkan secangkir teh roh di piringnya kepada King Yuanzi, lalu menempatkan dirinya di samping Yuan Yao. "Saya juga tidak berpikir bahwa Anda akan datang ke sini secepat ini, dan jiwa baru lahir utama saya saat ini sedang dalam pengasingan mengembangkan kemampuan yang kuat, jadi saya tidak akan dapat menyambut Anda dengan tubuh asli saya." King Yuanzi tiba-tiba berkata kepada Han Li, "Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk diberkahi dengan kehadiran salah satu jiwa baru lahir Anda meskipun Anda berada di titik kritis dalam kultivasi Anda, senior." Han Li menjawab dengan tulus. King Yuanzi mengangguk saat melihat tampilan hormat Han Li, lalu memotong langsung ke pengejaran. "Kamu kembali ke sungai neraka menggunakan harta karun yang kuberikan padamu, jadi kamu pasti sudah mengumpulkan banyak materi yang aku minta, kan? Kira-kira berapa banyak materi yang sudah kamu kumpulkan? Seperti yang kita sepakati, kamu hanya perlu mengumpulkan 2/3 dari semua materi dalam daftar untuk menyelesaikan misi Anda." Tanda petik ganda buka. "Semua bahan yang aku kumpulkan ada di gelang penyimpanan ini, tolong periksa sendiri, senior." Daripada memberikan jawaban langsung, Han Li membalikkan tangan untuk menghasilkan gelang penyimpanan hijau, lalu berdiri dan menawarkan gelang ke King Yuanzi dengan kedua tangan. Berbeda dengan kesal dengan penolakan Han Li untuk langsung menjawab pertanyaannya, sedikit kegembiraan melintas di matanya, dan dia berkata, "Hehe, kamu tampak sangat percaya diri, rekan Taoist Han, sepertinya kamu telah menyelesaikan misimu dengan warna terbang. Sekarang, izinkan saya memeriksa hasil usaha Anda." Jadi, dia mengulurkan tangan untuk menerima gelang penyimpanan, lalu menutup matanya dan menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Yuan Yao dan Yan Li berpaling untuk menilai King Yuanzi secara bersamaan. Mereka secara alami tidak dapat menyuntikkan indera spiritual mereka ke dalam gelang penyimpanan juga, tetapi mereka dapat mengukur tingkat kesuksesan Han Li dengan memeriksa reaksi King Yuanzi. Berbeda dengan ekspresi cemas di wajah mereka, Han Li sangat tenang dan tenang. Dengan rasa spiritual King Yuanzi yang sangat kuat,
serta kekayaan pengetahuan dan pengalamannya yang luar biasa, tentu saja tidak akan butuh waktu lama baginya untuk memeriksa semua bahan di gelang penyimpanan. Awalnya, dia tetap tanpa ekspresi sama sekali, tetapi tidak lama setelah itu, sedikit keheranan muncul di wajahnya, dan seiring berjalannya waktu, keheranan berubah menjadi keterkejutan dan kegembiraan. Yuan Yao cukup lega melihat ini, dan pada saat yang sama, dia menoleh ke Hon Li dengan tatapan penasaran di matanya. Sebagai putri angkat King Yuanzi, dia secara alami menyadari materi apa yang ada di daftar yang telah diberikan kepada Hon Li. Jumlah dan kelangkaan materi dalam daftar itu benar-benar mencengangkan baginya, dan dia selalu khawatir Hon Li tidak akan bisa menyelesaikan misi ini. Namun, menilai dari reaksi King Yuanzi, Hon Li harus mengumpulkan sebagian besar materi dalam daftar. Awalnya, King Yuanzi sebenarnya tidak menaruh harapan yang sangat tinggi pada Hon Li. Dia hanya memberi Hon Li daftar bahan karena tidak ada salahnya untuk melakukannya, jadi itu adalah upaya berisiko rendah untuk mendapatkan hadiah yang berpotensi tinggi, meskipun hanya dengan peluang yang sangat kecil. Bahan-bahan ini sangat penting bagi King Yuanzi untuk memulai, dan fakta bahwa dia tidak dapat meninggalkan sungai neraka membuat bahan-bahan itu semakin berharga baginya. Yan Li juga menatap Hon Li dengan tatapan heran di matanya, tapi itu juga diwarnai dengan beberapa emosi kompleks lainnya. Sangat bagus. Selain dari beberapa materi yang bahkan saya tidak yakin untuk menemukannya, Anda telah menemukan semua materi di daftar saya. Anda benar-benar mengejutkan saya, rekan Taois Han. Dengan materi ini, saya akan mendapatkan kesempatan 20% lebih baik untuk mengatasi kesengsaraan petir berikutnya, kata King Yuanzi dengan suara bersemangat saat dia membuka matanya. Bahan-bahan ini hanya dapat menghasilkan peningkatan 20%. Hon Li tercengang mendengar ini. Semua bahan yang dia kumpulkan sangat sulit ditemukan di alam roh, dan dia hanya menemukan beberapa dari mereka di taman obat dalam alam glasial luas. Menurut pendapat Hon Li, banyak dari materi tersebut kemungkinan besar bahkan tidak dapat ditemukan di alam roh lagi. Hehe, begitu seseorang mencapai basis kultivasi saya, metode normal sama sekali tidak efektif dalam hal meningkatkan kemungkinan melampaui kesengsaraan, dan ada kekuatan eksternal yang sangat terbatas yang dapat ditarik, jadi 20% sudah merupakan perkiraan yang optimis. Baiklah. Mengesampingkan itu untuk saat ini, Anda mengirimkan materi yang saya minta, jadi secara alami saya akan memberi Anda beberapa Divine Infernal River Elixir sebagai imbalan. Tapi sebelum itu, apakah Anda masih berencana untuk menukar bahan-bahan ini dengan elixir? Jika Anda terbuka untuk alternatif, saya bisa menawarkan item yang tidak kalah berharga dari elixir, kata King Yuanzi sambil tersenyum saat dia dengan hati-hati menyimpan gelang penyimpanan itu. Aku yakin kau sadar betapa pentingnya ramuan itu bagiku sekarang karena aku berada di tahap integrasi tubuh, jadi aku harus menolak alternatif apapun, jawab Hon Li tanpa ragu-ragu. Yuan Yao sudah mengisyaratkan bahwa akan ada masalah dengan pertukaran ini, jadi dia siap untuk tawaran seperti itu. Kalau begitu, hal-hal bisa jadi sedikit merepotkan, alis King Yuanzi sedikit berkerut saat ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Anda tampak bermasalah, senior. Bisakah Anda memberitahu saya apa masalahnya? Jika saya ingat dengan benar, bukankah Anda sudah memiliki Divine Infernal River Elixir? Hon Li bertanya. Sejujurnya, jika Anda datang 100 tahun lebih awal, atau 200 hingga 300 tahun kemudian, tidak akan ada masalah sama sekali, tetapi saya baru-baru ini meminjamkan obat mujarab saya kepada orang lain yang memiliki kebutuhan mendesak untuk itu. Jika Anda menunggu beberapa lagi berabad-abad, mungkin saya bisa mencari lebih banyak lagi, kata King Yuanzi dengan sikap pasrah. Anda meminjamkan obat mujarab? Ekspresi Hon Li berubah sedikit setelah mendengar ini. Orang yang meminjam obat mujarab adalah salah satu tetua agung dari ras Maifli, dan kami adalah kenalan dekat. Dia adalah salah satu alasan mengapa aku bisa tinggal di sungai neraka, jadi aku tidak bisa berpaling menjatuhkannya, King Yuanzi mengungkapkan. Ekspresi Hon Li secara alami menjadi agak tegang setelah mendengar ini. Namun, King Yuanzi kemudian tiba-tiba tersenyum, dan berkata, tapi yakinlah, rekan Taois Han, jika Anda benar-benar menginginkan ramuan itu, bukan tidak mungkin mendapatkannya.
Apa yang Anda maksud dengan itu, senior? Apakah ada jalan lain di mana eliksir dapat diamankan? Hon Li segera bertanya saat ekspresi gembira muncul di wajahnya. Tentu saja. Divine Infernal River Elixir sangat langka, dan setiap kali diproduksi, saya selalu memastikan untuk mendapatkan beberapa. Namun, ada juga beberapa makhluk yang sangat kuat yang menghuni alam ini, dan mereka juga akan mengambilnya bagian masing-masing juga. Umumnya, setengah dari obat mujarab yang dihasilkan diambil oleh ras Maifli, sedangkan sisanya dibagi di antara kita. Namun, orang-orang ini semua memiliki kepribadian yang agak aneh dan tidak kalah kuat dari saya. Saya tidak memiliki ikatan atau hubungan dengan mereka, dan saya harus mengunjungi mereka secara langsung untuk melihat apakah saya dapat meminjam ramuan dari mereka. Yakinlah, bahkan jika saya tidak dapat melakukannya, saya akan memastikan untuk memberikan Anda kepuasan ganti rugi atas usahamu, kata King Yuanzi dengan sikap percaya diri. Han Li merasa sedikit lebih diyakinkan oleh janji King Yuanzi, dan dia bertanya, kalau begitu, kurasa aku harus menunggu. Maafkan aku karena bertanya, tapi kira-kira kapan aku bisa mengharapkan jawaban? Aku secara alami tidak dapat mengirim jiwa baruku yang kedua ini untuk mengunjungi para kakek tua itu, jadi aku harus mengunjungi mereka secara langsung. Tubuh asliku akan keluar dari pengasingan setidaknya dalam waktu sekitar 1 bulan setahun paling lama. Kamu seharusnya bisa menunggu waktu sebanyak itu, kan, rekan Tawis Han? King Yuanzi menjawab dengan tenang. Tentu saja, jawab Han Li dengan senyum agak malu-malu. Tiba-tiba, King Yuanzi tersenyum, dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana pedang Azure Bambo Cloud Swarmada datang? Saya yakin Anda sudah menyempurnakannya lagi, kan? Han Li agak terkejut dengan perubahan topik yang tiba-tiba, tapi dia masih menjawab, aku memang menyempurnakan semua pedang terbang lagi mengikuti instruksimu, aku juga telah mengembangkan formasi pedang Coil Azure terakhir. Hanya saja seni pedang yang kau wariskan kepadaku benar-benar mendalam, dan aku hanya bisa mengumpulkan sebagian kecil darinya. Tanda petik ganda buka. Kalau begitu, apakah kamu ingin aku mengajarimu seni pedang? Aku mengembangkan beberapa wawasan baru tentang seni pedang ini selama beberapa tahun terakhir, dan aku yakin wawasan itu akan bermanfaat untukmu. Di atas itu, sekarang bahwa Anda berada di tahap integrasi tubuh tengah, saya yakin itu hanya masalah waktu sebelum Anda menghadapi hambatan tahap integrasi tubuh akhir Anda. Saya juga memiliki beberapa wawasan tentang bidang ini jika Anda mau dengarkan mereka juga. Han Li tentu saja terkejut sekaligus gembira mendengar ini, dan dia buru-buru bangkit berdiri sebelum membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, senior. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menerima instruksi dari Anda. Dia secara alami sadar bahwa King Yuanzi hanya bersedia melakukan ini karena dia telah mengumpulkan lebih banyak materi dalam daftar daripada yang diharapkan King Yuanzi. Baiklah, kalau begitu kamu bisa tinggal di sini sekarang. Aku akan mengatur materi ini dulu, kamu bisa datang langsung ke kamar rahasiaku untuk menemukanku besok. Sementara itu, Yaor, Yan Li, tolong pertahankan teman Tawis Han. King Yuanzi menginstruksikan saat dia menoleh ke Yuan Yao sambil tersenyum. Yuan Yao dan Yan Li secara alami buru-buru mengulurkan salam, dan Yan Li menjawab, ya, ayah, kami pasti akan menjaga rekan Tawis Han. King Yuanzi mengangguk sebagai tanggapan sebelum memberi anggukan pada Han Li, lalu pergi dari aula, hanya menyisakan Han Li, Yuan Yao, dan Yan Li di kamar. Rona merah samar muncul di wajah Yuan Yao, dan saat dia merenungkan apa yang harus dia katakan kepada Han Li, Yan Li tiba-tiba berkata dengan cara yang tertarik, aku tidak percaya kamu telah berhasil maju ke integrasi tubuh tengah panggung hanya dalam beberapa abad, saudara Han, tingkat kemajuan Anda benar-benar membuat kami malu. Tanda petik ganda buka. Kedua wanita itu memiliki ikatan yang cukup dekat dengan Han Li, jadi meskipun Han Li telah jauh melampaui mereka dalam kekuasaan, Yan Li masih menganggapnya sederajat, seperti halnya teman baik. Anda telah melakukannya dengan cukup baik untuk diri Anda sendiri, Prian. Anda telah berhasil tetap berada di sisi senior Jiang dan mencapai tahap tempering tata ruang setelah hanya beberapa abad. Saya yakin banyak Taois yang tak terhitung jumlahnya akan iri dengan situasi Anda. Selain itu,
saya dapat melihat bahwa banyak YINQ di dalam tubuh Anda telah memudar, jadi saya kira Anda telah menemukan cara untuk kembali ke tubuh manusia. Saya harus memberi selamat kepada Anda juga, kata Hon Li dengan sebuah senyuman. Kekuatanmu benar-benar tak terduga, Kakak Hon. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan dapat melihat perubahan yang telah kita alami dengan segera. Memang, Senior Jiang menemukan cara bagi kita untuk kembali ke bentuk manusia kita. Hanya saja bahwa metode ini sangat lambat, dan bahkan setelah sekian lama, kami hanya menunjukkan sedikit perubahan. Pada tingkat ini, mungkin akan membutuhkan 2000 hingga 3000 tahun lagi sampai kami menyelesaikan transformasi kami, jawab Yan Li sambil tersenyum, dan cukup jelas bahwa dia juga sangat senang dengan perkembangan ini. Tidak hanya kalian berdua berasal dari dunia manusia yang sama seperti saya, kalian juga dua dari sedikit teman baik yang saya miliki di alam roh, jadi saya sangat senang melihat kalian baik-baik saja. Kata Hon Li sambil tersenyum. Saudaraku Hon, jika tidak terlalu merepotkan, bisakah kamu memberitahu kami tentang apa yang telah kamu alami beberapa tahun terakhir ini? Tentu saja, kamu dapat menghilangkan detail yang lebih sensitif. Kami berdua telah terjebak di tempat ini sejak kami naik ke alam jiwa, dan kami sangat ingin tahu tentang pengalaman Anda, Yuan Yao akhirnya berkata. Memang, saya juga sangat tertarik untuk mendengar apa yang telah Anda lakukan selama bertahun-tahun ini, Saudara Han, Yan Li menimpali dengan semangat. Han Li terkekeh menanggapi, dan menuruti permintaan itu. Hehe, aku sudah ke banyak tempat sejak terakhir kali kita bertemu, termasuk bahkan benua lain. Jika kamu ingin mendengar tentang pengalamanku, maka dengan senang hati aku akan memberimu penghitungan ulang. Dulu ketika aku meninggalkan ini tempat beberapa ratus tahun yang lalu, saya pertama kali kembali ke pulau tempat saya tinggal sebelum datang ke sini dan kemudian pergi ke pengasingan untuk sementara waktu, maju ke tahap tempering tata ruang dalam proses. Tanda petik ganda buka. Karena itu, Han Li menceritakan pengalamannya kepada kedua wanita tersebut, dan meskipun dia telah menghilangkan banyak detail penting, itu masih merupakan cerita yang spektakuler untuk sepasang saudara perempuan yang dilindungi tersebut. Mata Yuan Yao berbinar saat dia mendengarkan kisah Han Li, dan Yan Li juga sesekali menangis karena terkejut. Setelah beberapa lama, Han Li akhirnya menyimpulkan ceritanya, dan dia secara alami bertanya tentang bagaimana kultivasi wanita telah berkembang selama beberapa tahun terakhir ini. Karena itu, Yuan Yao dan Yan Li menceritakan kisah mereka juga, tetapi dibandingkan dengan kisah spektakuler yang baru saja diceritakan Han Li, pengalaman mereka memang sangat menjemukan dan membosankan. Selain berkultivasi dan sesekali pergi ke sungai neraka untuk mengumpulkan barang-barang untuk King Yuanzi, sebenarnya tidak ada hal lain untuk dibicarakan. Karena itu, Han Li terus mengobrol dengan kedua wanita itu, dan setelah mereka selesai mengobrol, kedua wanita itu mengatur ruang kultivasi yang sunyi di dalam gua tempat tinggal Han Li. Dia dibiarkan beristirahat sendiri di sana, dan setelah bermeditasi selama 1 malam, dia dibawa ke kamar rahasia King Yuanzi oleh kedua wanita itu keesokan paginya. Waktu berlalu, dan 3 bulan berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, seberkas cahaya keemasan dan seberkas cahaya biru tiba-tiba naik ke udara di atas tempat tinggal gua King Yuanzi sebelum terbang ke arah tertentu. Di dalam seberkas cahaya ada seorang pria tua berjubah abu-abu, dan seorang pria muda berjubah biru yang tampaknya berusia 20-an, mereka secara alami tidak lain adalah King Yuanzi dan Hon Li. Namun, sebagai lawan dari King Yuanzi Nas Chentso, ini adalah tubuh asli King Yuanzi yang terbang bersama Han Li. Dia akhirnya keluar dari pengasingan sehari sebelumnya, dan Hon Li telah mendapat banyak manfaat dalam kultivasinya dari instruksi oleh jiwa yang baru lahir selama 3 bulan terakhir. Saat ini, mereka sedang menuju ke suatu tempat yang tidak jelas di sungai neraka untuk mengunjungi individu misterius tertentu. Apa yang menurut Han Li agak aneh dan membingungkan adalah King Yuanzi telah meminta Han Li untuk bergabung dengannya dalam perjalanan ini. Setelah melakukan perjalanan selama setengah hari, Han Li akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kamu bisa memberitahu saya siapa yang akan kami kunjungi, senior?
Aku akan membawamu ke salah satu kakek tua di sini yang relatif lebih mudah diajak bicara, jadi seharusnya ada peluang lebih besar bahwa kita akan bisa mendapatkan ramuan darinya. Mengenai siapa dia atau apa asal-usulnya adalah, saya tidak terlalu yakin. Namun, yang dapat saya yakini adalah bahwa dia jelas bukan makhluk roh terbang atau makhluk maifli. Sebaliknya, tampaknya bentuk aslinya adalah sejenis binatang yang kuat. Dalam dari segi pengalaman dan usia, bahkan saya tidak bisa menahannya. Dia akan sedikit lebih mudah diajak bicara daripada yang lain, tetapi dia juga memiliki kepribadian yang agak aneh, jadi pastikan untuk berhati-hati saat kita temui dia, King Yuanzi berkata dengan serius. Terima kasih untuk pengingatnya, senior, aku pasti akan berhati-hati, Han Li buru-buru menjawab. Haha, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dia berhutang budi padaku sejak bertahun-tahun yang lalu, jadi jika tidak ada kecelakaan, kita harus bisa mencapai tujuan kita untuk perjalanan ini, King Yuanzi terkekeh meyakinkan. Tentu itu yang terbaik, jawab Han Li sambil tersenyum. Haha, baiklah, mari fokus pada perjalanan sekarang. Orang itu tinggal di sudut yang sangat terpencil dari sungai neraka, jadi bahkan dengan kecepatan kita, akan memakan waktu lebih dari 10 hari untuk mencapai kediamannya, kata King Yuanzi saat cahaya keemasan berputar di sekitarnya tubuhnya, dan kecepatannya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat saat dia melesat di udara sebagai benang emas. Han Li secara alami juga mempercepat saat melihat ini, berubah menjadi benang biru cepat yang mengikuti di belakang King Yuanzi. 10 hari kemudian, Han Li dan King Yuanzi tiba di atas danau biru aneh yang diselimuti kabut abu-abu samar yang sangat luas. Tidak hanya seluruh danau diselimuti kabut, tapi juga sangat besar, dan air di dalamnya berwarna hijau cerah. Han Li melepaskan indera spiritualnya ke arah air di bawah, dan terkejut menemukan berlimpahnya ki spiritual di dalam danau. Ikan raksasa yang tak terhitung jumlahnya berenang melalui danau, dan semuanya adalah ikan iblis yang memiliki kekuatan sihir dan mengeluarkan aura yang menakjubkan. Namun, ikan ini sepertinya telah dibatasi. Tidak hanya tidak ada satupun dari mereka yang mengapung ke permukaan, bahkan saat Han Li dan King Yuanzi terbang di atas danau, ikan itu sama sekali tidak menunjukkan minat terhadap mereka. Han Li sedikit terkejut melihat ini, dan setelah terbang beberapa puluh ribu kilometer lebih jauh, sebuah pulau muncul di permukaan danau. Pulau itu sangat menarik karena seluruhnya berwarna keemasan yang berkilauan. Selain itu, ada istana emas bercahaya raksasa yang menempati sekitar 2/3 dari luas pulau, sedangkan sisanya dari daerah itu telah dicadangkan untuk semua jenis bunga dan tanaman eksotis. Pulau itu seindah surga abadi, tapi itu seluruhnya diselimuti oleh penghalang cahaya putih, dari mana Han Li bisa merasakan fluktuasi pembatasan yang kuat. Disinilah orang itu tinggal. Ikutlah denganku, rekan Taois Han, kata King Yuanzi sambil tersenyum saat dia berhenti di depan pulau. Senior ini benar-benar tinggal di tempat yang agak unik. Han Li menatap pulau emas yang mempesona dengan care, tertegun. Hehe, ini hanya salah satu pengampunannya yang aneh. Kamu akan tahu seperti apa dia saat kamu bertemu dengannya, jawab King Yuanzi saat pandangan yang sedikit aneh muncul di matanya. Aku cukup penasaran dengan senior ini sekarang, Han Li merenung dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Sementara itu, King Yuanzi menyapu lengan baju menuju penghalang cahaya putih di depan, dan semburan cahaya keemasan segera melesat sebelum berubah menjadi pedang emas raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Pedang menyapu ke arah penghalang cahaya tanpa ragu-ragu, dan ledakan bergema terdengar saat riak mengalir di seluruh permukaan penghalang cahaya. Hampir pada saat yang sama, beberapa raungan amarah segera terdengar dari pulau itu. Siapa yang berani menyerang pulau api emas kita? Apakah Anda tidak menyadari bahwa ini adalah tempat tinggal Master Golden Flame? Beberapa sosok langsung muncul di dalam penghalang cahaya sebelum mengungkapkan diri mereka sebagai 4 penjaga lapis baja emas, yang semuanya segera berbalik ke arah King Yuanzi dan Hon Li dengan ekspresi marah. Namun, saat melihat King Yuanzi, keempat penjaga itu buru-buru membungkuk hormat. Ah, ini Tuan King. Sangat jelas bahwa semua penjaga mengenali King Yuanzi, dan ekspresi kemarahan mereka segera memudar.
Han Li menyapu kesadaran spiritualnya ke arah keempat penjaga ini dan menemukan bahwa mereka semua berada di panggung tempering tata ruang. Namun, ada aura kekerasan di seluruh tubuh mereka, jadi mereka jelas bukan orang biasa. Golden Flame Baron, kenapa kamu tidak keluar untuk menemui teman lamamu? King Yuanzi memanggil ke arah Istana Emas, tidak mengindahkan empat penjaga lapis baja emas. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, dia jelas menggunakan semacam teknik rahasia yang membuat suaranya terdengar di seluruh pulau. Masuklah sendiri, King Yuanzi. Apa kau memintaku keluar untuk menyambutmu? Suara laki-laki yang acuh tak acuh terdengar dari dalam Istana Emas sebagai tanggapan. Itu datang dari suatu tempat yang cukup jauh, tapi itu juga sangat jelas terdengar oleh Hon Li dan King Yuanzi. Hehe, maafkan gangguan saya, kalau begitu Anda bisa memimpin jalan bagi saya, kata King Yuanzi kepada empat penjaga sambil tersenyum. Keempat penjaga lapis baja emas buru-buru menjawab dengan hormat. Ya, silakan ikut kami, senior. Dengan demikian, Han Li dan King Yuanzi dipimpin melalui penghalang cahaya oleh para penjaga sebelum turun menuju istana di pulau itu. Tidak lama setelah itu, King Yuanzi duduk di aula yang luas dengan santai, sementara Han Li duduk di sampingnya dengan postur yang lebih kaku dan hormat. Di kursi utama di aula duduk seorang pria paruh baya berjubah pamas dengan mahkota naga emas di kepalanya, dan ekspresi tenang di wajahnya. Saya dapat melihat bahwa sesama Taois ini adalah seorang kultivator integrasi tubuh tengah. Mungkinkah Anda menerimanya sebagai murid Anda, mengetahui bahwa hidup Anda akan segera berakhir? Seseorang dengan kekuatannya pada usianya memang layak menjadi ahli warismu. Namun, terakhir kali aku mengunjungi Pak Tuayan, aku ingat dia memberitahuku bahwa kamu memiliki murid perempuan, kata lelaki bermahkota emas itu. Pria ini memiliki kulit secantik giok, dan penampilan yang sangat anggun dan halus. Dia adalah pemilik tempat ini, panggung Grand Ascension dengan nama Golden Flame Baron. Hampir setiap inci tubuhnya dihiasi dengan aksesoris emas yang berkilauan, dan Hon Li merasa agak terdiam saat melihatnya. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan King Yuanzi padanya sebelumnya. Saya khawatir Anda salah, rekan Taois Jin, rekan Taois Han hanyalah salah satu kenalan saya. Saya yakin Anda ingat insiden yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, di mana anggota ras Maifli memburu beberapa orang-orang yang mencoba mencuri beberapa Divine Infernal River Elixir. Pada saat itulah saya pertama kali bertemu dengan rekan Taois Han. Adapun murid perempuan yang Anda maksud, dia sudah menjadi putri angkat saya, dan meskipun dia juga memiliki bakat luar biasa, dia masih hanya di tahap tempering tata ruang saat ini, King Yuanzi menjelaskan sambil tersenyum. Oh, kau pasti orang yang mengalihkan binatang petir neraka untuk mereka yang mencoba mencuri obat mujarab. Jika aku mengingatnya dengan benar, bukankah semua orang dalam kelompok itu tertangkap oleh ras Maifli pada akhirnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Rekan Taois Han berhasil melarikan diri. Mungkinkah kaulah yang menyelamatkannya? Pria bermahkota emas bertanya dengan sedikit kebingungan di matanya. Bukan itu yang sebenarnya terjadi, tapi itu cukup dekat. Aku memang orang yang mengirim rekan Taois Han menjauh dari sungai neraka, tapi tolong jangan salah paham. Aku hanya melakukan ini karena rekan Taois Han berasal dari ras yang sama dengan Kiem, dan saya juga membutuhkan jasanya untuk melakukan sesuatu menggantikan saya di dunia luar, kata King Yuanzi dengan tenang. Begitu. Kalau dipikir-pikir, sudah lebih dari 1000 tahun sejak terakhir kali Anda mengunjungi saya. Sekarang Anda di sini bersama Vel Dauston, saya yakin Anda tidak hanya datang kepada saya untuk mengobrol. Baik, Golden Flame Baron bertanya dengan suara serius. Saya memang memiliki sesuatu yang perlu saya diskusikan dengan Anda, rekan Taois Jin, King Yuanzi mengakui sambil tersenyum. HMPH, aku tahu itu. Kami sedikit lebih dekat satu sama lain daripada semua kakek tua lainnya di sungai neraka, tapi kami jelas tidak cukup dekat bagi Anda untuk mengunjungiku tepat setelah Anda keluar dari pengasingan. Untuk apa kamu ingin melihatku? Golden Flame Baron bertanya tanpa ekspresi. King Yuanzi agak tidak senang dengan sikap dingin dan melarang Golden Flame Baron,
dan ekspresinya sedikit turun saat dia berkata, "Aku di sini bukan untuk memaksamu melakukan apapun, rekan Taois. Aku hanya ingin mengusulkan pertukaran yang saling menguntungkan. Jika ada apapun yang Anda tidak puas, saya pasti tidak akan memaksakan masalah ini." Tanda petik ganda buka. Golden Flame Baron melirik King Yuanzi sebelum senyum muncul di wajahnya. "Haha, maafkan aku, rekan Taois. Aku sudah lama tidak bergaul, dan sepertinya aku sudah lupa sopan santun. Nah, apa yang ingin kamu usulkan? Selama itu bukan pertukaran itu juga berat sebelah, saya akan dengan senang hati mempertimbangkannya." Tanda petik ganda buka. "Kalau begitu, saya akan langsung ke intinya. Saya ingat selama kunjungan terakhir saya bahwa Anda menyatakan minat pada 9 meter beat saya, dan bahwa Anda bersedia menukar beberapa harta untuk itu. Namun, pada saat itu, saya membutuhkannya untuk sesuatu yang lain, jadi saya menolak tawaran Anda. Pada kesempatan ini, saya telah membawa manik-manik ini bersama saya dan ingin menukarnya dengan sesuatu yang saya butuhkan. Bagaimana menurut Anda, Saudara Jin?" King Yuanzi menyapu lengan baju di atas meja di sampingnya saat dia berbicara, dan kotak giok hijau cerah muncul di tengah kilatan cahaya keemasan. Fasad yang tenang Golden Flame Baron segera retak sedikit setelah mendengar ini, dan dia memfokuskan pandangannya dengan saksama ke kotak di atas meja. Hanya setelah kelihatannya mengeluarkan banyak usaha, dia akhirnya berhasil mengalihkan pandangannya dari kotak. Sangat jelas bahwa dia sangat menghormati manik 9 meter ini, dan dia berkata, "Melihat kamu begitu terus terang, aku juga tidak akan membuang waktu. Apa yang kamu inginkan untuk harta karun ini?" "Selama karena ini bukan salah satu dari harta saya yang sangat diperlukan, saya dapat mempertimbangkan hal lain." Tanda petik ganda buka. Han Lili sangat gembira melihat ini. Menilai dari situasi saat ini, tampaknya ada kemungkinan yang sangat bagus bahwa dia akan bisa mendapatkan beberapa Divine Infernal River Elixir. King Yuanzi tersenyum, dan menjawab, "Saya ingin 3 vial Divine Infernal River Elixir, dan sebongkah tanah yang menciptakan sendiri." "Sama sekali tidak. Manik 9 meter ini memang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam hal penyempurnaan alat, tapi itu tidak cukup berharga untuk ditukar dengan barang-barang itu. Mengesampingkan Divine Infernal River Elixir untuk saat ini, tanah yang menciptakan sendiri adalah salah satu material atribut bumi terbaik yang ada, dan hampir tidak ada material atribut bumi lain yang dapat dibandingkan dengannya. Saya hanya memiliki sedikit tanah ini, dan saya berencana menggunakannya untuk memurnikan harta untuk transendensi kesengsaraan saya berikutnya. Saya pasti tidak bisa memberikannya seperti ini," kata Golden Flame Baron sambil menggelengkan kepalanya dengan keras. "Saya secara alami menyadari hal ini, tetapi bagaimana jika saya memasukkan 3 hal ini juga?" King Yuanzi tidak terkejut sedikit pun oleh penolakan Golden Flame Baron, dan senyum percaya diri muncul di wajahnya saat dia menyapu lengan baju di atas meja lagi, memanggil 3 item rhomboid yang aneh. Ketiga item ini menyerupai ujung tombak seukuran kepalan tangan yang memiliki warna keemasan yang berkilauan. Barang-barang ini ditutupi dengan tanda merah aneh dan cukup membingungkan untuk dilihat. Golden Flame Baron sedikit tersendat saat melihat barang-barang ini, lalu memeriksanya dengan hati-hati, tetapi tampaknya tidak menemukan apapun. Karena itu, dia membuat gerakan menarik untuk menarik salah satu benda itu ke dalam genggamannya untuk diperiksa lebih dekat. Mungkinkah ini? Pada saat yang sama, Han Li menatap tajam kedua air emas lainnya di atas meja karena dia bisa merasakan aura yang sangat familiar yang memancar dari mereka. Setelah memeriksa air emas di tangannya beberapa saat lagi, ekspresi Golden Flame Baron mulai sedikit berubah. "Aku tidak bisa memastikan, tapi ini sepertinya petir surgawi penakluk iblis Fajra yang legendaris," kata Daran Api Emas dengan sikap agak ragu-ragu saat dia menoleh ke King Yuanzi. "Anda memiliki batu yang luar biasa, rekan Taois. Saya memperoleh beberapa daun bambu petir emas beberapa tahun yang lalu, dan saya membutuhkan beberapa abad untuk memperbaiki hanya 6 bagian dari petir ini. Saya mengeluarkan setengah dari mereka sekaligus, jadi saya yakin itu cukup menunjukkan ketulusan saya. Kesengsaraan surgawi besar Anda berikutnya tidak akan terlalu jauh,
dan petir surgawi Vajra Devil Vanquishing adalah senjata luar biasa melawan iblis surgawi ekstrim. Setan-setan itu bisa sangat merepotkan selama kesengsaraan, dan harta normal memiliki efek yang sangat minimal pada mereka. Dengan petir ini, Anda akan dapat melindungi diri Anda dari mereka jauh lebih baik daripada harta yang dapat melindungi Anda. Jika bukan karena fakta bahwa saya telah berhasil memperbaiki lebih dari cukup untuk diri saya sendiri, saya pasti tidak akan menawarkannya kepada Anda, King Yuanzi berkata dengan sedikit senyum di wajahnya. Golden Flame Baron tampaknya cukup tergoda oleh ini, dan dia berpikir keras. Sementara itu, pandangan aneh melintas di mata Hon Li saat mendengar nama petir surgawi Vajra Devil Vanquishing. Tidaklah mengherankan jika ketiga benda ini telah membuatnya merasa familiar, mereka telah disempurnakan dari daun bambu petir emas yang dia berikan kepada King Yuanzi sebagai bahan utama. Daun-daun ini berasal dari sumber yang sama dengan tongkat bambu petir emas, jadi aura mereka secara alami sangat mirip. Meskipun petir ini seharusnya menjadi senjata yang efektif melawan iblis surgawi ekstra, itu adalah iblis surgawi yang hanya akan muncul ketika seseorang melakukan upaya terobosan ke tahap Grand Ascension atau menanggung kesengsaraan surgawi ketika di tahap Grand Ascension, jadi tidak sesuatu yang harus dia khawatirkan untuk saat ini. Adapun metode perbaikan untuk petir ini, Han Li secara tidak sengaja tersandung pada itu di pasar ras asing tertentu, tetapi dia telah terpana oleh sejumlah besar material atribut petir yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia tidak akan dapat mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan dan bahwa dia tidak akan dapat memperbaikinya, jadi dia dengan enggan membuang masalah itu. Fakta bahwa bahkan King Yuanzi hanya bisa memperbaiki 6 potong petir ini dalam beberapa abad semakin menegaskan kepadanya bahwa ini berada di luar jangkauannya, dan sepertinya tidak ada kemungkinan dia akan bisa memperbaiki petir ini sebelum dia mencapai akhir tahap integrasi tubuh. 3 potong petir surgawi penakluk iblis Vajra memang cukup untuk ditukar dengan tanah yang menciptakan sendiri, tapi ada satu hal yang tidak saya mengerti. Bukankah Anda sendiri memiliki Divine Infernal River Elixir? Mengapa Anda datang jauh-jauh ke sini untuk menukar beberapa dengan saya? Golden Flame Baron bertanya dengan sikap skeptis. Semua obat mujarab saya dipinjam kepada orang lain lebih dari 100 tahun yang lalu, dan rekan Taois Han membutuhkan item ini untuk menerobos hambatan tahap integrasi tubuh berikutnya. Saya berhutang budi padanya karena kesepakatan yang telah kita buat. Jadi saya hanya bisa datang kepadamu untuk mencoba dan mendapatkan ramuan, King Yuanzi menjelaskan. Kamu menjanjikannya beberapa Divine Infernal River Elixir? Sepertinya kamu benar-benar berhutang budi padanya. Golden Flame Baron merenung saat dia menoleh ke Han Li dengan sedikit kejutan di matanya. Han Li membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat, dan dia menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu. Aku benar-benar berhutang budi padanya. Baiklah, aku sudah memberitahumu semua yang harus aku katakan. Jika kamu masih tidak bisa mengambil keputusan, maka aku harus pergi ke orang lain. Pak Tuayan adalah akan segera menghadapi kesengsaraan petir, dan aku yakin dia akan dengan senang hati bertukar pikiran denganku, kata King Yuanzi dengan sikap yang berarti. Haha, saya tidak pernah mengatakan saya akan menolak, Saudara King. Melihat Anda tulus dan saya juga berhutang budi, saya akan menyetujui pertukaran ini. Golden Flame Baron terkekeh setelah beberapa saat kontemplasi. Kamu telah membuat keputusan yang bijaksana, Saudara Jin. Ini jelas merupakan pertukaran yang saling menguntungkan bagi kita berdua, jawab King Yuanzi dengan suara gembira. Golden Flame Baron tersenyum sebelum tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan 4 bola cahaya spiritual. 3 di antaranya berwarna putih sementara yang lainnya berwarna kuning. Mereka terdiri dari 3 botol giok putih kecil, dan kotak giok kuning. Dia menyapu lengan baju di udara, dan keempat item itu segera terbang menuju King Yuanzi secara bersamaan. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya yang lain ke arah kotak giok hijau di atas meja, serta 2 buah petir surgawi penakluk iblis Vajra, dan semua benda itu ditarik ke dalam genggamannya. Sementara itu,
King Yuanzi juga telah menarik botol kecil dan kotak giok kuning ke tangannya sendiri, dan dia segera mulai dengan hati-hati memeriksa barang-barang tersebut dengan indera spiritualnya. Setelah beberapa saat, ekspresi senang muncul di wajahnya. Saya benar-benar harus berterima kasih, Saudara Jin. Rekan Taois Han, inilah eliksir sungai neraka surgawi Anda. King Yuanzi melemparkan 3 botol kecil ke arah Hon Li dengan jentikan pergelangan tangannya saat dia berbicara, dan Hon Li buru-buru menerimanya dengan gembira dan bersyukur. King Yuanzi awalnya hanya setuju untuk memberinya 2 botol obat mujarab ini, namun dia sekarang memberinya ketiga botol, jelas sebagai hadiah tambahan untuk semua bahan yang telah dia kumpulkan. Tampaknya dia telah membuat keputusan yang bijaksana dalam menawarkan semua materi yang telah dia kumpulkan, daripada menahan sebagian dari mereka. Eliksir sungai neraka surgawi ini sangat berharga, tapi itu tidak terlalu berguna bagi King Yuanzi, jadi dia secara alami tidak akan pelit dengannya. Golden Flame Baron jelas juga sangat senang dengan pertukaran ini, dan dia mulai berbasa-basi dengan King Yuanzi. Mereka bertukar beberapa berita tidak jelas tentang alam roh, serta beberapa informasi tentang kultivasi, dan Hon Li juga mendapat manfaat dari mendengarkan percakapan mereka. Hampir 2 jam berlalu dalam sekejap mata, dan King Yuanzi akhirnya berdiri untuk pergi. Golden Flame Baron tidak mencoba menahannya, tetapi dia juga bangkit untuk menemani King Yuanzi ke gerbang istananya. Tepat pada saat ini, ledakan besar terdengar di udara di atas pulau, menyebabkan seluruh istana bergetar. Sepertinya ada sesuatu yang melanggar batasan di pulau itu. Trio di aula semuanya cukup khawatir dengan ini, dan mereka bertukar pandangan yang sedikit bingung. Ini adalah provokasi yang mencolok. King Yuanzi telah menyerang batasan di atas pulau dengan rentetan pedangki yang tampaknya kuat, tetapi sebenarnya tidak memiliki banyak kekuatan, sedangkan keributan besar yang baru saja berbunyi jelas berasal dari batasan yang benar-benar rusak. Golden Flame Baron dengan cepat kembali ke akal sehatnya, dan ekspresi marah muncul di wajahnya saat dia membuat segel tangan untuk mengaktifkan semacam kemampuan. Namun, pada saat berikutnya, suara laki-laki tiba-tiba terdengar di udara di atas aula. Api emas, King Yuanzi, apa kau ada di dalam? Cepat dan keluar untuk menyambutku, dasar bocah nakal. Suara itu sangat kasar, dan ekspresi Golden Flame Baron dan King Yuanzi sedikit berubah saat mereka bertukar senyuman masam. Kenapa belum ada yang keluar untuk menyambutku? Apakah kamu ingin aku menghancurkan tempat ini hingga rata dengan tanah? Pria di luar tampaknya menjadi agak tidak sabar, dan segera setelah suaranya menghilang, serangkaian ledakan yang bergema terdengar dengan cepat di luar istana. Segera setelah itu, semburan fluktuasi spasial melonjak di seluruh pulau, dan cahaya keemasan melintas dari luar aula saat penjaga lapis baja emas yang panik bergegas ke aula. Tuan, orang di luar itu. Aku tahu siapa dia, kamu bisa pergi sekarang. Saudara Jiang, sepertinya kamu tidak akan bisa pergi dalam waktu dekat. Ayo pergi dan sapa monster tua ini bersama-sama. Jika tidak, dia benar-benar bisa menghancurkan seluruh pulau saya, Flame Baron berkata sambil tersenyum mesam. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain bertemu dengannya. Menilai dari pengalaman masa lalu, ini tidak akan menyenangkan, desah King Yuanzi dengan sikap pasrah. Golden Flame Baron juga menghela nafas pasrah sebelum membuat segel tangan, dan cahaya keemasan melintas dari tubuhnya saat lapisan api emas tampak menyelimuti dirinya sepenuhnya. Suara gedebuk terdengar, dan nyala api tiba-tiba menghilang, sementara Golden Flame Baron juga tiba-tiba menghilang. Ini adalah teknik gerakan api yang sangat langka. Sementara itu, King Yuanzi hanya terbang menuju pintu masuk aula sebagai seberkas cahaya keemasan, tetapi menghilang ke udara tipis di sepanjang jalan. Jadi, Han Li adalah satu-satunya yang tersisa di aula. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya makhluk seperti apa yang bisa membangkitkan respons waspada dari sepasang makhluk Grand Ascension Stage. Dia tidak ingin bertemu dengan sosok perkasa ini, tetapi pertemuan sepertinya tidak bisa dihindari. Dengan pemikiran itu, Han Li menghela nafas samar, dan petir terdengar dari belakangnya, diikuti sepasang sayap tembus pandang muncul di punggungnya. Dia mengepakkan sayap itu, dan menghilang sebagai busur petir putih dan biru.
Di udara lebih dari 10.000 kaki di atas pulau, King Yuanzi dan Golden Flame Baron menghadapi makhluk raksasa yang panjangnya lebih dari 1.000 kaki, dan keduanya memiliki ekspresi hormat di wajah mereka. Makhluk raksasa itu adalah kumbang hitam bertinta mengkilap, dan berdiri di atas kepala kumbang itu adalah seorang pria tua kurus. Pria itu tampaknya berusia sekitar 60 tahun, dengan sepasang mata cekung dan lubang hidung besar. Dia mengenakan satu set jubah warna-warni dan kalung manik-manik perak berkilauan di lehernya. Setiap manik berukuran seukuran telur, dan kalung itu sangat menarik perhatian. Yang cukup mengkhawatirkan adalah tidak hanya penghalang cahaya putih di atas pulau yang tidak terlihat, 3 penjaga lapis baja emas lainnya semuanya telah diikat erat oleh benang putih yang telah dikeluarkan dari mulut kumbang. Para penjaga ini berputar tak terkendali di udara, dibuat agar terlihat seperti orang bodoh. Ketika Han Li tiba di belakang King Yuanzi sebagai busur petir berwarna biru dan putih, Golden Flame Baron sedang menilai pria tua yang berdiri di atas kumbang dengan senyum paksa di wajahnya, tidak memperhatikan 3 bawahannya yang terikat. Brother Sweet Spirit, sangat jarang Anda punya waktu untuk mengunjungi saya. Silakan turun ke istanaku untuk mendapatkan tempat duduk. Hehe, kamu mengatakan itu, tapi kamu sebenarnya berharap aku tidak pernah datang mengunjungimu, kan? Pria tua itu tertawa terus terang. Saya tidak berani memikirkan itu. Ngomong-ngomong, bagaimana Anda tahu bahwa saudara Jiang juga datang mengunjungi saya? Ekspresi Golden Flame Baron berubah sedikit, dan dia buru-buru mengubah topik pembicaraan, mengarahkannya ke King Yuanzi. King Yuanzi secara alami mengutuk Golden Flame Baron secara internal karena melemparkannya ke serigala, tetapi dia hanya bisa memaksakan senyum ke wajahnya saat dia berkata, saya juga bertanya-tanya bagaimana Anda tahu bahwa saya bersama Brother Jin. Mungkinkah Anda sudah mengunjungi gua tempat tinggal saya? Tanda petik ganda buka. Aku tidak hanya mengunjungi tempat tinggal guamu, aku mengunjungi semua orang di sungai neraka ini. 2 dari mereka berada di pengasingan dan tidak ingin melihatku, tetapi mereka keluar untuk menemuiku setelah aku merusak tempat tinggal mereka. Mereka seharusnya mematuhinya dari awal. Pria tua itu tertawa dengan sikap sombong.